وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin al-mujtaba wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, kita lanjut kajian adab al-talib ma'a syaikh. Adab al-talib ma'a syaikh. Ada dua halaman atau dua pembahasan di kitab ini. Yang pertama, al-talibu yunsitu lisyaikh, yaitu murid melakukan insat untuk syekh. Dan juga pembahasan kedua, al-farqu bainal istima'i wal insat, perbedaan antara istima' menyimak dengan insat. Jadi ansata yunsitu, ya, sebagaimana dalam firman Allah Azza wa Jalla, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Ada istima', ada insat. Ada istima', ada insat. Intinya sebenarnya diam. Jadi ketika syekh atau guru menjelaskan, maka di antara adab adalah talib itu diam. Dan sejujurnya mungkin putra atau ikin yang udah ikut di mana-mana anak kajian mendapatkan banyak dari jemaah majelis di luar sana di masjid, ya, itu ngoceh sendiri sama temennya. Sering dengar gak? Ngomong itu. Jadi itu mengganggu. Kalau misalnya seperti ini di luar konteks ngaji kan mereka, wajar. Dan ini kan di luar, ya, outdoor. Enggak, tapi kalau misalnya dalam satu majelis terus ada yang berbicara dari jemaah, ini tidak beradab. Dan muskilahnya adalah banyak sekali pelakunya, sepengamatan ana di majlis-majlis ana di luar sana, yang melakukan hal seperti ini rata-rata adalah orang-orang tua. Bukankah begitu, putra? Ya, orang tua, orang maksudnya bapak-bapak gitu loh. Bukan anak-anak muda yang mungkin usia remaja atau usia 25 tahun, 20 tahun. Enggak, malah bapak-bapak. Ya. Dan ajaibnya juga yang ana perhatikan, rata-rata yang kadang bicara sama temennya di majelis ilmu gitu, itu bapak-bapak yang memiliki harta yang banyak. Iya, bapak-bapak yang memiliki harta yang banyak. Jadi merasa bisa berbuat apapun gitu loh. Enggak merasa enggak perlulah didikte. Dan saya kadang bicara sama saya gitu sama temannya. Kan seperti itu. Ya. Bisa kalau sebelum mulai kajian disampaikan para jamaah nanti jangan ngobrol gitu kan. Capek Pak, anak kok kayak gitu capek. Kalau kayak gitu terus capek. Iya. Biar sendiri aja ngerti. Dulu mungkin ketika anak lebih muda daripada sekarang yang anak masih muda juga, ya. Itu dulu anak tegur orang yang bicara di majelis gitu, anak tegur langsung. Tapi kalau sekarang anak udah nggak mau negur lagi. Lebih baik sabar memang. Karena kalau menegur di majelis langsung ke orangnya, apalagi itu orang tua, itu mungkin membuat pertama
dia mungkin nggak terima ya. Kedua, jemaah yang memang tadi mangkel, mungkin tambah keruh suasananya Pak jadinya. Itu yang Anda pelajari. Tapi kalau misalnya anak itu muda, maka bisa. Makanya kalau Anda nanti tunggu Anda tua dulu, baru Anda bisa mengingatkan orang-orang tua itu gitu loh. Nunggu Anda tua dulu, nunggu Anda sepantaran beliau-beliau dulu gitu. 30 tahun lagi. Ya 20 tahun lagi lah. Cuman masalahnya yang sekarang berbicara pas di kajian mungkin udah mati duluan Pak nanti. Iya. Jadi insat ketika pengajian, ketika guru berbicara, bahkan bukan dalam konteks pengajian deh, dalam konteks berbicara biasa gitu, itu merupakan adab sebenarnya. Sebagian dari ikhwan walaupun muda mungkin usia 30-an, kadang memotong pembicaraan gurunya. Memang tidak dalam konteks pengajian, dalam konteks bicara biasa, tapi ini tetap tidak hormat. Tetap, dan itu memperkeruh suasana juga bagi ikhwan lainnya. Iya, ada beberapa ikhwan seperti itu. Kadang yang ditanya tuh ana, tapi ikhwan ini tiba-tiba menjawab gitu loh. Dia ngejawab gitu loh. Ana ustadznya, ana yang ditanya, tiba-tiba ikhwan ini berfatwa itu. Nggak boleh itu, kayak gitu mah nggak boleh. Ya kan ustadz ya, gitu. Harusnya pendengar aja ya. Harusnya gimana aja denger kan, ana yang ditanya, ada yang jadi gurunya, dan sampai penanya itu bilang, ana nggak nanya ente, ana nanya ustadznya, gitu. Ada yang seperti itu ada. Lucu memang, lucu. Ya. Baik, kemudian kata penulis di sini, An Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala, Inna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala lahu fi hajjatil wada', Istansitin nas. Nabi SAW berkata kepada Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhuma di haji wada' bilang, Istansitin nas, suruh orang-orang pada diam. Suruh orang-orang pada diam. Ingat, ada beda sukut, diam, ya. Samet atau insat itu diam. Ya, dan ada istima'. Ini semua beda. Sukut itu diam doang. Diam secara umum, diam tuh sukut diam, nggak ngomong, itu sukut. Tapi insat itu diam dan dengerin gitu loh. Nanti insyaallah ada di sini. Ya. Maka berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tarji'u ba'di kuffara yadribu ba'dukum riqaba ba'd." Janganlah kalian kembali lagi setelah sepeninggalku kembali kufur sehingga membunuh satu sama lain. Sahihnya dalam ayat ini, dalam hadis ini adalah Nabi SAW berkata kepada Jarir, Istansit an-nas, suruh orang-orang pada diam, saya mau bicara. Dan itu boleh, seperti kata Pak Ade tadi, ketika di awal kajian, tolong hadirin jangan berbicara saat kajian, itu boleh. Baik panitia ngomong atau ustadznya yang ngomong, boleh minta request kayak gitu. Tolong saat saya bicara, saat saya mengajar, tolong jangan ada yang ngobrol sendiri, gitu ya. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam sahihnya, bab al-insat lil ulama, bab al-insat lil ulama, yaitu diam demi ulama, yaitu untuk ulama ini. Ya, itu ada akhlak seperti itu. Jadi ulama yang dimaksud di sini adalah siapapun yang berbicara ilmu syar'i dengan keilmuan yang sahih, baik dia muda maupun tua, maka hendaklah insat karena menghormati keilmuan dan keulamaannya. Baik, qala al-Hafiz fil Fath, dalam Fathul Bari Al-Hafiz Ibnu Hajar berkata, al-insat di sini as-sukut wal istima' lima yaqulunahu, yaitu diam dan menyimak terhadap apa yang mereka katakan. Qala Ibnu Jama'atin fi Tadhkirah, berkata Ibnu Jama'ata fi Tadhkirah, dalam Tadhkiratus Sami', Ibnu Jama'ah berkata dalam adab yang 10, wa yanbaghi an la yuqassira fil isgha'i wat tafahum aw yashtaghil dhihnuhu bi fikrin aw hadith thumma yasta'idu shaykha ma qalahu li anna dhalika isa'atu adabin. Hendaklah seorang talib, seorang murid
Jangan berlaku taksir, jangan kurang dalam masalah memahami dan memperhatikan. Perhatikan. Jangan sampai zihinnya, benaknya itu tersibukkan dengan pikiran atau suatu percakapan. Jadi dalam majelis itu usahakan memaksimalkan diri untuk memahami perkataan guru, perkataan ustadz, syekh. Dan pikiran itu jangan melayang kemana-mana deh. Ya, ke pasar, ke harga barang, ke AWW, ya, kalong WW, ya. Nggak usah mikirin yang lain-lain. Udah fokus di pelajaran aja. Jangan sampai udah malas memahami atau pikirannya ngaco kemana-mana atau ngomong sendiri, kemudian thumma yasta'idu syaikha ma qalahu, minta sang guru untuk ngulangin apa yang dia bilang. Ngerti gak Pak? Jadi dia udah bahlul sendiri, ngomong sendiri. Tadi apaan Ustaz? Apaan Ustaz? Nah, gitu. Kadang-kadang Ustaznya kemudian menegur nih, Pak, wah seru nih Pak ceramah sendiri di situ. Ya, saya ada pertanyaan nih Pak. Apa gini-gini ini? Maaf Ustaz, tadi nggak dengar. Apa ya Ustaz ya? Nah, ya, ini tidak layak. Ngapa? Li'anna dzalika isaa'atu adab. Karena hal seperti ini adalah buruknya adab. Buruknya adab. Ya, sebagian orang memiliki seperti ini, buruk adab. Dan ajaibnya itu beberapa dari mereka bukan dari orang-orang yang fakir atau orang miskin, enggak. Ana melihat banyak dari orang yang memiliki fulus yang banyak, buruk adabnya dalam majelis ilmu. Karena nggak mau diceramahin gitu loh. Karena merasa gua tuh punya, lo tuh enggak gitu. Bal yakunu musghiyan li kalamihi. Perhatikan kalamnya guru. Hadirat dhihni lima yasma'hu min awali marrah. Hadir benaknya terhadap apa yang dia dengar sejak pertama kali. Harus hadir benaknya gitu, jangan kosong ya. Wa kana ba'dul masyayikh la yu'idu limithli hadha idza ista'adah. Sebagian masyayikh, sebagian guru itu enggak bakal mau mengulang ucapannya ketika diminta ulang, enggak bakal mau. Dan ana menemukan beberapa guru, beberapa ustadz ana seperti itu. Karena dan itu bagus sebagai tanbih supaya antum tuh simak gitu loh. Ada beberapa guru yang tegas seperti ini, ikhwan. Sayangnya guru-guru yang tegas seperti ini sudah mulai dilarutkan dalam zaman ini, yaitu udah mulai kurang. Karena harus begitu selera pasar, karena takut jemaah, karena dibayar, karena ini karena itu. Tapi ada beberapa guru-guru tua, ustadz tua yang tegas. Antum tadi nggak dengar apa yang ngomongin, gitu. Iya. Ada pernah berguru sama seorang syekh di Mesir. Anda udah di depan beliau, perhatian, catat perhatian, memahami betul-betul kajian sebelum salam, Syarah Bulughul Maram tentang bab nikah ya. Terus Anda melontarkan pertanyaan, ya. Anda melontarkan pertanyaan. Kalau nggak salah 2 atau 3 pertanyaan. Nah, pertanyaan kesekian, kedua atau ketiga, apa syekh itu bilang? Ya Hasan, as-su'al ats-tsani yadullu ala annaka na'im anifan. Ngerti enggak? Ana di depan beliau padahal. Ana ngedengerin. Ya Hasan, pertanyaan kedua antum tadi menunjukkan antum tadi itu tidur. Ana di depan beliau merhatiin bener-bener. Tapi karena pertanyaan kedua ini dalam artian ana udah ngejelasin. Kalau antum paham pertanyaan, antum paham penjelasan Ana, pertanyaan kedua ini nggak perlu ada. Ini menunjukkan antum tadi tidur. Ngerti nggak Pak? Nggak nyimak dengan baik. Gitu. Padahal Ana nyimak benar-benar. Cuman mungkin memang ada salah ya. Ana mungkin itu bertanya sesuatu yang sebenarnya sudah ada jawabannya tadi gitu loh. As-su'al tsani yadullu ala annaka na'im anifan ya Hasan. Digituin Ana. Pada ketawa jemaah, pada teman-teman ketawa. Anda bilang, pada ketawa, lu aja pada nggak berani nanya kan? Dalam hati gitu cuman.
ya sebel juga gitu. Cuman ya itu pelajaran ikhwan. Kalau kita terapkan itu di sekarang di muka umum, wah nggak ada jemaah mau ikut kajian kita. Iya. Afwan Ustaz, mau nanya Ustaz, bapak-bapak lagi nanya, mbah-mbah. Masa Anda bilang pertanyaan bapak menunjukkan bahwa bapak itu tadi tidur. Maaf Ustaz, Anda nggak tidur Ustaz. Minimal hatinya tidur, digituin pasti kecewa dia, tersinggung. Iya. Sebagian masyayikh nggak mau mengulangi sebagai takdib untuk tulabnya, sebagian takdib. Ya. Ini suaranya masuk semua nggak sih kan? Hah? Suaranya masuk semua nggak, suara-suara sekitar lingkungan ini? Wa idza lam yasma' kalam asy-syaikh li bu'dihi aw lam yafhamhu ma'al isgha'i ilaihi wal iqbali alaihi. Kalau misalnya seorang talib tidak mendengar kalamnya syekh karena jauh jaraknya atau tidak memahaminya padahal sudah berusaha, sudah berusaha tapi nggak paham, maka boleh deh talib ini kalau udah berusaha atau karena jauh boleh falahu an yas'ala asy-syaikha i'adatahu aw tafhimahu, maka boleh dia meminta kepada guru atau syekh atau ustadz untuk mengulangnya atau mentafhim. Meminta tafhim itu bagus kalau memang antum beruzur. Seperti Rabi' bin Sulaiman al-Muradi itu meminta diajarkan oleh Imam Syafi'i, minta lagi, tolong ajarkan lagi, tolong ajar, sampai berkali-kali nggak paham-paham. Ya, karena mungkin agak kurang ya benaknya, otaknya ada kurang. Tapi boleh kalau misalnya antum nggak paham-paham, minta sama ustadznya dan bilang ke ustadznya, Ustadz, ana ini nggak paham bukan karena ana nggak memperhatiin, tapi mungkin kualitas akal ana kurang gitu. Maka boleh antum minta uzur, tolong maafkan ana, maafin ana Ustadz, tolong pahamkan ana akan masalah ini. Itu boleh. Dan seorang guru ya ba'da bayani udhrihi bi su'alin latif, setelah menjelaskan uzurnya dengan permintaan yang lembut pada ustadz. Ustadz, afwan Ustadz, benar-benar Ustadz, ana udah berusaha benar-benar memahami Ustadz, belum paham, tolong pahamkan ana Ustadz. Gitu. Ustadznya jangan kemudian tetap ngotot, emang dari Suami Bahlul cetakannya udah susah. Ini nggak bisa kayak gini ya, orang kan beda-beda. Iya, apalagi yang orang tua ya, nggak bisa digituin. Kemudian al-farqu bainal istima'i wal insat, perbedaan antara istima' dan insat. Jadi ada istilah tadi sukut. Sukut itu menang, mingkem, ya, sukut. Wes menengok, ya kan? Uskut, ya. Tapi ada namanya istima', ada namanya insat. Maka Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari beliau mengatakan, wa qad waqa'a at-tafriqu bainal insati wal istima'i fi qoulihi ta'ala wa idza quri'a al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Terjadi adanya tafriq, perbedaan antara insat dengan istima'. Di firman Allah, jika diperdengarkan kepada engkau Al-Qur'an, maka istami'u lahu istima' wa ansitu insat. Pasti ada beda ini. Wa ma'nahu mukhtalif. Keduanya beda. Maka dikatakan oleh beliau, fal insatu huwa as-sukut wa huwa yahsulu mimman yastami' wa mimman lam yastami'. Insat itu diam. Diam yang bisa jadi dari orang yang menyimak atau yang tidak menyimak. Itu insat. Menyimak atau tidak menyimak. Pokoknya insat sukut. Bisa jadi dia menyimak. Tapi kalau sukut doang, sukut, itu diam tanpa nyimak. Mbak, shut up. Shut up itu artinya apa? Shut up. Uskut. Sukut itu yang penting mingkem, yang penting diam dah, yang penting diam ini. Tapi kalau insat itu diam, ya diam. Boleh jadi dia diam nggak dengerin, boleh jadi dia diam sambil dengerin, nyimak gitu loh. Ya. Tetapi insat ini orang yang diam tapi dia ada pikiran gitu loh. Insat. Paham nggak?
Ya seperti antum ini, antum kan ini insat. Ya. Insat itu bisa nyimak, bisa enggak. Yang enggak nyimak pun pasti ada pikiran. Di majelis ilmu ini misalnya sekian orang yang datang. Semua pada diam. Sukut dan insat. Beberapa yang insat ini ada yang nyimak kalimat ana, menyimak dengan baik. Dan ada beberapa yang tidak menyimak kalimat ana tapi dia melakukan insat dan dia memikirkan hal lain. Apa itu tetap namanya insat. Gitu. Adapun istima' qad yakunu ma'as sukut. Ini beda ya. Istima' kadang-kadang menyimak itu bersamaan dengan diam. Kadang-kadang. Berarti ini enggak mesti diam ya. Wa qad yakunu ma'an nutqi bi kalamin akhar. Kadang-kadang menyimak itu bersamaan dengan berbicara dengan omongan lain. Menyimak. Ya. Tahu nggak orang nguping nih kawan? Kita nih misal ana lagi ngobrol sama Ikin, Pak Ade lagi ngobrol sama Putra. Obrolan sama anak sama Ikin kayaknya seru nih. Pak Ade emang lagi ngobrol sama Putra, tapi Pak Ade ngobrol sambil nguping. Ini istima namanya. Walaupun Pak Ade sambil ngobrol sama Putra, tapi telinga juga nyambung dengerin perbicaraan dengan Ikin. Gitu. Ini bukan masalah boleh nggak bolehnya, itu urusan lain Pak. Kita lagi bisa istilah. Nah, Pak Niman sama Alwi diam. Ya. Diam, mingkem, diam, nggak ngomong apa-apa. Tapi sambil mikirin perkara lain, nggak dengerin perkara ucapan-ucapan kita, perkara lain. Maka beliau ini sedang melakukan insat. Mikirin perkara lain, insat. Dan Pak Ade sedang melakukan istima' terhadap omongan ana. Gitu ya. Nah, wa qad yakunu ma'a nutqi bi kalamin akhar la yastaghil an-natiq bihi an fahmi ma yaqulu alladhi yastami'u minhu. Tapi ya bisa jadi ya menyimak tapi tidak begitu berusaha memahami, cuman nyimak aja gitu, nguping aja gitu, enggak sampai. Karena kan namanya lagi ngomong agak susah fokus ya. Qala Sufyan ats-Tsauri wa ghairuhu, awwalul ilmi al-istima'. Awal ilmu itu adalah menyimak. Tsummal insat, kemudian diam sambil menyimak kalau bisa. Tsummal hifz, kemudian menghafal. Tsummal amal, kemudian mengamalkan. Tsumma an-nashr, menyebarkan. Ini stepnya ilmu di situ. Step ilmu pertama jadi ini dulu. Kemudian mingkem. Gitu Pak, benar kan? Kalau kita mau tahu gimana melangkah dengan ilmu, awali dengan mendengar. Nyimak. Kemudian jangan ngomong, diam. Karena kadang-kadang nyimak tapi sambil ngomong kita. Itu baru step pertama. Kadang-kadang kan di majelis itu lagi pada ngomong gitu, tapi omongan anak Ikin tuh seru tuh. Kadang ada orang yang lain yang lagi ngomong mulai tertarik dengan menyimak apa? Omongan amal dengan Ikin. Akhirnya mulai perlahan-lahan mereka mulai berhenti ngomong demi apa? Demi lebih fokus mendengar Ana dan Ikin ngobrol. Ya, paham nggak? Ada kajian kayak gitu kan banyak ya. Mulai pada diam. Ini insat, mulai melakukan insat. Awalnya ilmu itu ngeh dengan pendengaran. Oh, ilmu ini apa nih gitu. Terus mulai diam. Terus mulai hifz. Hifz itu menyimpan, save memory. Menyimpannya gitu. Jadi orang yang istima' belum tentu dia menyimpan. Orang yang diam belum tentu dia menyimpan, tapi bisa juga kemudian itulah langkah kemudian untuk menyimpan, karena menyimpan ini butuh fokus, konsentrasi. Menyimpan ini menghafalnya, baik menghafal lafalnya atau menghafal maknanya. Baru kemudian karena dia simpan, dia amalkan. Setelah dia amalkan maka dia akan mempermudah untuk menyebarkan. Seperti itu ilmu tracknya. Aina hadzal adabu mimman yatakallamu ma'a zamilihi fi darsi syekh. Di mana adab ini pada orang yang
bicara dengan rekannya ketika di pelajaran syekh, atau yaqra fi kitabin akhar, ya, syekhnya lagi bicara kitab apa, lagi ngaji kitab apa, dia malah baca kitab lain atau nulis TTS bahkan, ya. Atau yal'abu bil jawal, atau main dengan handphonenya, atau yaktubu asya'a la ta'alluqa laha bid-dars, atau menulis sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan pelajaran, atau yukthirul iltifat wa yanshagil biman dakhala wa man kharaj, atau kebanyakan nengok, ya, nengok tuh nyari bekicot di taman misalnya, ya, atau sibuk dengan orang-orang yang datang dan orang yang keluar, sibuk dengan itu banyak ikhwan kayak gitu, sibuk dengan itu, ngeliatin kajian, ngeliatin orang masuk orang keluar, udah kayak satpam dia, ya, bihaitsu la yadri ma huwa ad-dars, yang mana dia nggak ngerti ini pelajaran apa, dia nggak ngerti. Au yafutu syai'un minhu, dia nggak ngerti, dia tuh kehilangan apa aja dari pelajaran tersebut. Falzamil adab litanjah fit talab, maka lazimkan diri dengan adab majlis dengan para guru atau syekh atau ustaz agar engkau najah, yaitu menggapai najah, kesuksesan dalam menuntut ilmu. Baik, alhamdulillah kita cukup sampai sini insyaallah pengajian kita. Jazakumullah khairal jazaa wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.